Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, selamat bertemu kembali pada mata pelajaran PPKN kelas 8 SMP Pemudik. Anak-anak masih sehat? Semangat? Alhamdulillah. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Anak, sekarang kita sampai pada bab 5. Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terdiri dari 3 subbab. A. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. B. Memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. C. Nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Kompetensi dan syarat dan indikator. 3.5 Memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indikator yang akan dicapai. 3.5.1 Menjelaskan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak sekalian, pokok bahasan yang akan kita pelajari sekarang adalah yang subbab yang pertama, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena sambil disimak dan sambil dilihat buku paketnya. Memaknai semangat Sumpah Pemuda tahun 1928. Perubahan di berbagai belahan dunia banyak dipelopori oleh pemuda. NKRI lahir dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Besar sumbangsih para pemuda dalam penyelenggaraan membuktikan bahwa pemuda dapat menjadi harapan dan tulang punggung sebuah negara. Insinyur Soekarno mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan tercabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Ingat anak-anak, pemuda memang harapan dari semua bangsa-bangsa di dunia dan telah dibuktikan. Banyak hal, contoh cerita para nabi, Nabi Musa yang menggoyangkan kursi kedudukan Fir'aun. Kita ke Nabi Muhammad. Ingat ceritanya Sayyidina Ali. Dia masih muda belia, menemani Rasulullah di dalam rumah, dikepung oleh seluruh kafilah-kafilah Arab. Kafilah-kafilah Arab ngepung rumahnya. Pada jam yang ditentukan oleh Allah, Nabi Muhammad keluar dari rumah dengan santainya yang akan ditemui oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar. Sedangkan di dalam rumah ditunggui Ali. Di saat kafilah tertidur dan bangun di pagi hari, diketok rumahnya. "Siapa di dalam?" "Aku." "Aku siapa?" "Ali." "Mana Muhammad?" "Sudah keluar sejak tadi malam." Inilah di antara contoh itu, dan masih banyak juga contoh-contoh pemuda yang lain, termasuk di Indonesia, di gerakan pemuda yang akan mempelopori kemerdekaan Indonesia. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Tolong dibaca
Sumpah Pemuda halaman 96 di buku paket. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda kedua, sehingga Sumpah Pemuda merupakan babak baru perjuangan bangsa Indonesia dari perjuangan yang bersifat lokal, kedaerahan, menjadi nasional karena mereka sadar dengan persatuan dan kesatuan cita-cita kemerdekaan dapat diraih. Ingat, perjuangan demi perjuangan bangsa Indonesia tidak pernah berhasil. Ya, kita contohkan dua hal. Satu, perang Padri yang ada di Sumatera tahun 1921 sampai 1937 tidak berhasil. Di tengah-tengah perjuangan itu di Jawa, Pangeran Diponegoro 1925 sampai 1930. Andaikan kedua tokoh itu bersatu, mungkin Indonesia sudah merdeka lebih dari 100 tahun. Nah, ini satu contoh. Nah, bisa perjuangan tahun 1821 sampai 1837 Imam Bonjol, dan 1825 sampai 1830 Pangeran Diponegoro, dan banyak di daerah-daerah lain. Ya, para pejuang-pejuang yang banyak sekali tapi tidak berhasil. Nah, inilah akhirnya para pemuda berikrar. Inilah nanti sebagai awal dari pengakuan para pemuda untuk berjuang secara nasional. Inilah dari Sumpah Pemuda itu. Sebelum Sumpah Pemuda lahirlah pada tahun 1908 bangsa Indonesia mulai bangkit, ditandai dengan lahirnya Budi Utomo yang pada akhirnya bermunculan organisasi kepemudaan, di antaranya Trikoro Dharma, didirikan oleh Raden Satiman, Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia Jakarta tahun 1915. Nah, Gedung Stovia itu gedung tempat mahasiswa pribumi sekolah, tempat sekolah kedokteran para pribumi Indonesia. Memiliki 3 visi, yaitu sakti, budi, dan bakti. Trikoro Dharma mempunyai 3 tujuan. Tujuan yang pertama, memperalat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. 3, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. B. Jong Sumatera Ningpon tahun 1917 di Jakarta. Lahir lagi juga Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Silibus tahun 1918 sampai 1919, dan masih banyak organisasi pemuda lain. Semua organisasi itu mendorong lahirnya Sumpah Pemuda, organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan. Maka pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda pertama di Jogja. Dalam Kongres pertama, menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kesepakatan itu meliputi 2 hal berikut. Yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. 2, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan dalam satu wadah. Hasil kesepakatan di atas
melahirkan Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan keputusan rumusan Sumpah Pemuda. 2. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu, Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, agama, dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Inilah, anak-anak sekalian, perlu saya pertegas bahwa perjuangan para pemuda tidak mengenal agama, etnis, dari golongan apa, semuanya bersatu padu mempertegas jati dirinya demi kepentingan bangsa. Maka dari berbagai etnis, agama, dan golongan menjadi satu yang pada akhirnya Indonesia dapat diproklamasikan. Semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diraih. Jangan sampai luntur, terus tetap kita perjuangkan. Jangan sampai terpisah-pisah, hancur nanti bangsa kita akan dipermalukan bangsa lain. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Itulah anak-anak sekalian, materi yang saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan? Dan kalau tidak ada, nanti bisa ditanyakan bila kita bertemu. Bila kurang jelas, dan tolong sambil dibaca hal-hal yang penting. Bila bertemu dengan saya bisa ditanyakan. Ini anak-anak, saya beri latihan soal. Tolong ini dikerjakan lebih baik. Tulis, masih banyak yang tidak menulis nama. Tolong untuk kali ini nama kelas ditulis. Pertanyaannya, 1. Apa semboyan Bapak Insinyur Soekarno pada pemuda? 2. Sebutkan visi Tri Koro Tarmo dan apa artinya? 3. Sebutkan hasil Kongres Pemuda ke-1. 4. Tulis bunyi Sumpah Pemuda yang asli. Instruksi pengerjaan anak-anak silakan dikerjakan di kertas dan dikumpulkan di sekolah pada hari Rabu 10 Februari 2021 pada pukul 8 sampai pukul 10. Untuk mata pelajaran PKN yang waktunya hari Rabu dan Kamis dikumpulkan di sekolah pada hari Sabtu tanggal 13 Februari jam 8 sampai jam 10. Anak sekalian, mungkin sampai di sini dulu. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, tolong 3M dilaksanakan. Ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari sementara jabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.